Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok USA. Adapun kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama terdiri dari saya sendiri, Ade Nugraha, sebagai moderator. Lalu ada Adam Hilman Fadilah, Agus Ruhyat, Rangga Galiudia, dan juga Dewi Nurmala. Pada presentasi kali ini, kita akan menjelaskan tentang data forgery. Pada era globalisasi ini, dalam proses pengarsipan data maupun dokumen-dokumen penting, baik dalam instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta, lebih banyak menggunakan komputer maupun laptop dan disimpan dalam sebuah database sehingga dalam pencarian data maupun dokumennya lebih cepat. Baik dahulu maupun pada zaman sekarang ini, celah untuk mencuri data maupun dokumen penting masih tetap dapat dilakukan. Walaupun sistem di dalam instansi pemerintahan dan perusahaan swasta sudah dikatakan secure, tetapi tetap saja pencurian data maupun dokumen-dokumen penting masih bisa dilakukan. Maksud dan tujuan dipersilakan kepada Dewi Nurmala. Adalah pertama, memberikan pengertian dan pemahaman dari data forgery. Yang kedua, menambah wawasan tentang data forgery. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mendorong kejahatan data forgery. Yang keempat, mengetahui solusi dan cara pencegahan data forgery. Dan terakhir, ada agar kita terhindar dan tidak menjadi korban dari data forgery. Pengertian data forgery dipersilakan kepada Saudara Galih Widya. Pengertian data forgery adalah data pemalsuan atau dalam dunia cybercrime, data forgery merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat disalahgunakan. Selanjutnya, Saudara Agus Ruhyat dipersilakan. Adapun faktor-faktor yang mendorong kejahatan forgery ada beberapa faktor, yaitu yang pertama dari politik. Biasanya faktor ini dilakukan oleh oknum tertentu untuk mencari informasi untuk lawan politiknya. Kemudian ada juga faktor ekonomi, biasanya karena latar belakang ekonomi, orang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber, kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. Kemudian juga ada faktor sosial budaya. Adapun beberapa aspek untuk faktor sosial budaya adalah kemajuan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan juga komunitas. Contohnya, kasus data forgery itu ada pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Pencurian akun ini berbeda dengan pencurian secara fisik. Pencurian ini hanya menangkap user ID dan password saja. Tujuannya dari pencurian itu hanya untuk mencuri informasi saja. Pihak yang pencurian tidak akan merasakan kehilangan, namun efeknya akan terasa jika informasi tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut akan membuat semua beban biaya penggunaan akun oleh si pencuri dibebankan kepada si pemilik akun yang sebenarnya. Kasus ini banyak terjadi di ISP, Internet Service Provider. Kasus yang pernah diangkat adalah penggunaan akun curian yang dilakukan dua warnet di Bandung. Saudara Adam Hilman, dipersilakan. Tadi itu yang sebelumnya adalah contoh kasus untuk data forgery. Namun jangan khawatir, di sini saya akan menjelaskan beberapa solusi untuk mencegah kasus tadi, yaitu penggunaan enkripsi, yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap, plain text diubah menjadi ciphertext untuk meningkatkan keamanan authentication atau penggunaan user ID dan password. Penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat soket. Lalu berikutnya ada penggunaan firewall. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Program ini merupakan perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar dan masuk harus melalui atau melewati firewall. Nah, berikut ini adalah
cara untuk mencegah terjadinya data forgery, yaitu yang pertama perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet, karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. Lalu perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. Lalu penyedia web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Dan juga para pengguna diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-datanya di internet, mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna. Baik, sekian adalah presentasi dari kelompok kami mengenai data forgery. Setelah kita mengetahui data forgery itu sendiri dan juga cara pencegahannya, semoga kita ke depannya semakin waspada dan semakin berhati-hati, terutama ketika kita sedang memasukkan user ID dan password apapun di dunia internet. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.